Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah bergabung pada diskusi online kita kali ini. Acara ini diselenggarakan oleh Menjadi Nyata dan bekerja sama dengan Universitas Mataram, atau lebih tepatnya BEM Universitas Mataram. Dan juga powered by R&D Cups, support by Modal Saham, Yours Legal, Diliput Media, Evosite, Influence ID, Community Partner, Influence Trainers, dan Nine Grow. Pada kesempatan diskusi online kali ini, kita akan mengangkat tema tentang bagaimana cara melihat pasar untuk suatu produk. Secara garis besarnya, kita akan banyak membahas tentang apa itu pasar, pemasaran, dan bagaimana kita melihat pasar untuk suatu produk kita. Tentunya kita bersama dengan pemateri-pemateri hebat kita, yaitu yang saya akan sebutkan satu persatu dari dari pemateri kita. Yang pertama ada Mbak I Gusti Ayu Alma. Beliau Senior Business Development Manager Evosite. Dan yang kedua ada Thomas Ardi. Beliau adalah seorang Product and Influence ID. Dan Mbak Tami adalah Strider Partnership Management Menjadi Nyata. Oke. Sebelum kita masuk nih, saya ingin membacakan aturan dalam acara kita pada malam hari ini. Oke, sesi pertama, saya selaku moderator dan para pemateri kita akan berdiskusi dalam sekitar waktu 50 menit. Nah, setelah itu pasti ada dari teman-teman dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang dalam acara ini yang belum mengerti atau belum paham tentang pemaparan dari pemateri kita tersebut. Jadi setelah ada diskusi, nanti akan ada tanya jawab antara audiens dengan para pemateri kita. Oke, semoga dimengerti ya. Oke, langsung saja nih. Selanjutnya saya akan mempersilahkan pemateri kita yang pertama, Mbak I Gusti Ayu Alma, untuk memaparkan bagaimana gambaran tentang tema kita pada malam hari ini. Silakan, Kak. Halo, thank you Siti. Selamat petang semuanya, teman-teman yang ada di sini. Thank you so much. Ya, terima kasih sudah diundang. Terima kasih diundang ya, Menjadi Nyata. Jadi semoga aja kita semua plan untuk bisnisnya. Di sini ada siapa aja, Mbak Siti? Di sini ada Mbak Teni. Oke. Kan tadinya ada Kak Thomas Ardi, cuman mungkin agak terlambat sedikit datangnya gitu, karena ada berhalangan sedikit gitu, Kak. Oke, kalau di sini ada saya sebut Kak atau Mbak ini? Lebih enaknya saya sebut Mbak atau Kak? Mbak. Kak. Oke, Kakak Kak. Aja, asal jangan ibu, karena saya belum ibu-ibu ya. Siap, Kak. Kak Alma ya, aku protes ya, aku ibu-ibu juga nggak mau dibilang ibu-ibu. Siap, saya panggil Kak Tami berarti ya. Kita seumuran semua di sini. Walaupun banyak ada adik-adik. Aku masih 17 kok. Iya, kita beda tipis lah ya. Oke, Kak, silakan, Kak. Sebentar, ini
kita bukan yang ngobrol-ngobrol ya, kita mau tanya jawab Ya, diskusi biasa aja, Kak. Iya, diskusi. Begitu. Jadi Mbak Temi akan tanya saya atau bagaimana? Atau kita diskusi aja nih tentang apa? Ya, diskusi aja gini dong, Kak. Oh iya, silakan Kak. Ya, aku kebetulan kan memang tema kita ini berhubungan sama bagaimana startup ini akan bertumbuh ya dari sisi produk, dari sisi marketing. Nah, kita nih lagi mau diskusi tentang marketing nih, Kak Alma nih. Pas banget. Nah, pas banget. Kebetulan kan, aku juga tahu kamu kan punya platform marketing ya untuk crawling sosial media ya. Iya, betul. Oke, aku memperkenalkan diri dulu deh kalau gitu. Aku sampai lupa memperkenalkan diri. Iya dong. Oke, teman-teman semuanya, selamat petang. Terima kasih. Kita berkumpul petang hari ini. Perkenalkan, saya Alma. Saya kebetulan membawa company saya, tempat saya bekerja. Saya as a Senior Business Development Manager di iFoSite. Jadi iFoSite itu adalah kita tuh tech startup. Jadi kita baru berdiri 3 tahun yang lalu. Kita bergerak di bidang client engagement solution, end-to-end solution dari platform digital listening tools. Jadi kalau misalnya teman-teman di PR, di Markom, atau teman-teman startup sedang melaksanakan campaign, kita bisa tahu tuh seberapa efektif campaign-nya. Kemudian kita juga bisa mencari market di sana. Nah, yang kedua itu kita ada beberapa lah platform. Intinya kita mau engaging dengan customer kita. Pas banget nih materinya. Ya nggak, Kak Temi? Iya. Nah, berarti itu yang diperluin banget loh, Kak Alma, bagi setiap pelaku usaha ya. Kita nggak bicara tentang startup digital aja nih, yang konvensional juga perlu banget yang namanya strategi marketing. Gimana sih kita punya plan ini untuk goal, bagaimana ketika masa pandemi ini banyak juga loh pelaku usaha yang personanya tuh berubah, yang marketnya itu berubah. Mungkin tadinya dia B2C, kemudian jadi B2B. Mungkin untuk dijelaskan, B2C itu business to customer, maksudnya langsung ya pembelian terhadap atau transaksi kepada customer. Nah, B2B itu ya bisnis ke bisnis, jadi mungkin belinya kayak antar perusahaan seperti itu. Mungkin ada teman-teman kan yang join yang belum paham mengenai itu ya. Nah, kita sharing dong, Alma, kalau menurut pandanganmu nih, bagaimana sih kita mengatur strategi marketing untuk produk atau bisnis kita nih di zaman sekarang ini? Apa aja sih yang bisa kita pakai sebagai channel referensi lah gitu? Oke. Ini kita berbicara tergantung dari bisnisnya. Tapi semenjak pandemi COVID ini kita jadi tahu ya, semua berubah ke digital. Dari yang tradisional pun mereka terpaksa harus berubah digital. Mau tidak mau, suka nggak suka, mereka harus pindah ke digital. Sorry, aku sambil video soalnya. Nah, jadi semua market yang awalnya kita bisa face to face, sekarang kita harus berubah digital. Ya kayak gini nih, sekarang kita ketemu di platform ini yang biasanya mungkin kalau in the normal day yang sebelumnya kita akan ketemu di ruang meeting atau di coffee shop atau dimanapun, sekarang kita bisa berubah face to face digital aja. Nah, perubahan ini nih, jadi yang harus kita pikirkan perubahannya dari yang tradisional ke digital itu gimana sih strateginya? Nah, itu sebenarnya banyak sekali yang harus nggak susah. Ini it's very easy. Kemarin juga kita belajar dengan ibu-ibu UKM ya, Mbak Temi ya. Nah, jadi kemarin minggu lalu kita mengisi acara untuk ibu-ibu, which is mereka itu adalah angkatan kolonial, nggak kayak kita lah. Kita kan kalau misalnya mau posting di Instagram, posting Facebook, posting digital lah, it's very easy kan. Nah, kalau mereka tuh memang belum pernah melakukan posting jualan. Bahkan mereka ada juga yang tidak punya akun Instagram.
Mereka tidak tahu caranya posting gimana, bikin Instagram story tidak mengerti gimana, perbedaan Instagram bisnis dengan Instagram biasa, mereka juga nggak tahu bagaimana gitu. Nah, mereka pun akhirnya menyadari, dulu kan mereka mikirnya ya udahlah anak gue aja deh yang ngerjain semua, atau pegawai gue deh semua gitu kan. Kesini-sini mereka stuck di rumah, they don't know what to do kan, and then ya terpaksa mereka have to learn. Mereka belajar cara bikin konten, mereka cara belajar ambil foto yang bagus untuk posting di Instagramnya, di Facebooknya. Pokoknya di kanal-kanal digital mereka akhirnya belajar untuk cara posting yang bagus, untuk menarik perhatian. Bahkan sudah banyak banget sekarang yang angkatan kolonial, yang angkatan babe gue, sekarang udah mulai tuh jago banget bikin copywriting. Nah, apa sih copywriting? Udah tahu kan, kayak caption. Nah, biasanya sekarang mereka malah ada kelasnya juga loh. Jadi captionnya nggak melulu soal ini produk saya, bla bla bla, enggak. Malah mereka bikin storytelling sekarang. Dan mereka semua jago-jago. Aku sudah lihat di LinkedIn, di Facebook. Perkembangannya mereka pesat banget. Jadi mereka tidak menyia-nyiakan waktu 3 bulan stuck di rumah itu cuma diem aja. Ternyata mereka belajar. Nah, angkatan babe gue kolonial ini aja belajar. Apalagi kita-kita ya enggak? Nggak Kak Temi? Iya, nah, betul banget. Menjawab nggak ya strategi marketing untuk zaman COVID, the new normal? Iya, adaptasi emang dilakukan semua industri sih ya, Kalma ya, Mbak Siti ya. Karena kan bahkan perusahaan besar pun akhirnya merubah cara mereka melakukan marketingnya. Dan semua itu dikombin. Sekarang kan PSBB sudah mulai dilonggarkan, tanggung jawab kesehatan sudah diberikan kepada masyarakat, akhirnya mulai penetrasi agak normal dengan cara yang baru itu diterapkan. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu juga go digital nih, menggunakan internet lah untuk mengakuisisi marketnya seperti itu. Nah, kamu sendiri pernah punya pengalaman nggak sih, Kak Alma, gimana sih kamu tuh menentukan target market dari jasa kamu gitu? Oke, kalau sekarang kan saya ada beberapa jasa saya kan platform, jadi software as a service. Sebetulnya malah di masa COVID ini yang dicari. Jadi nggak sulit lah untuk mencari klien, karena kesini-sini mereka juga akhirnya sadar, oh ya saya harus ada engagement dengan klien kita nih gitu kan, dengan customer kita. Alat apa sih, platform apa sih yang kita bisa pakai untuk engage dengan mereka. Nah, pengalaman aku semasa COVID ini, biasanya kalau kita ke kantor kan pagi-pagi harus mandi dulu, dandan dulu gitu kan, baru bisa ketemu klien. Apalagi di Jakarta, sehari paling maksimum 3 klien yang bisa kita temuin. Nah, pada masa working from home, COVID, kita malah lebih efektif. Meeting itu bisa sampai 5-6 kali dalam sehari. Bahkan bisa lebih sih. Nah, itu sangat-sangat efektif. Nah, kalau misalnya tadi menjawab pengalaman market ya, Kak Temi. Ya, bagaimana caranya Kalma dapetin customer? Oke, kalau misalnya kita bicara tentang iFoSite, itu kan bisnis yang sudah berjalan 3 tahun, startup yang sudah berjalan 3 tahun. Tapi gimana kalau kita ngomongin yang baru mulai nih? Ya. Nah, kalau yang baru mulai, aku ada, belum bisnis sih, jadi masih sharing-sharing aja, itu bisnis coaching, jadi personal branding. Nah, cara nyari marketnya gimana sih kalau untuk personal branding? Jadi ini aku nggak ada punya produk ya, jadi aku nggak bisa sharing pengalaman dengan produk. Paling aku hanya bisa sharing pengalaman untuk menjual diri, bukan jual diri, beneran jual diri, tapi lebih ke personal personal branding gitu ya, Siti ya, Kak Temi ya. Jadi di situ kita ngelihat marketnya adalah siapa sih yang perlu jasa saya. Nah, saya kan lagi berusaha untuk coaching, saya akan membesarkan coaching. Jadi one-on-one coaching, group coaching, training. Nah, cara mencari target marketnya pun sekarang lebih bagus. Kalau menurut aku, kalau kemarin kita harus face to face,
semuanya terbatas. Sekarang dengan digital, malah market aku tambah luas. Nah, mencari marketnya pun jadinya aku bisa melihat, misalnya nih, aku through LinkedIn, aku bisa sharing storytelling ya, seperti tadi aku sempat explain. Jadi kita bikin storytelling, pengalaman coaching kemarin seperti apa, seperti itu. Nah, nanti mereka yang membaca akhirnya tertarik. Nah, dari sana tuh ketemu marketnya seperti apa. Tapi kalau untuk teman-teman yang mencari, misalnya startup nih, pada masa COVID ini mau nggak mau harus berubah haluan bisnisnya, misalnya jualan makanan. Nah, itu cari marketnya gimana? Nah, kalau makanan memang kan sekarang lagi berkembang banget ya. Jadi kue sekian banyak manusia di Indonesia itu mereka akhirnya makannya pesen karena bosen juga kan makanan emak di rumah ya kan. Nah, akhirnya mencari market untuk makanan pun it's not that hard. Jadi nggak susah Kak Temi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau go digital malah bikin market untuk cari market kita malah jauh lebih gampang. Gitu. Oke, cerita soal how to strategi untuk dapetin market ya. Aku juga mau sharing nih. Di saat-saat ini kan aku ada menjalankan dan khususnya aku tergabung di satu business education itu khususnya di teknologi art gitu. Nah, aku tergabung di situ. Nah, ini baru banget aku pikirkan nih strateginya. Jadi masih fresh banget. Nah, yang aku lakukan ini adalah bagaimana nih ke sekolah-sekolah. Jadi tentukan dulu kategorinya. Kalau menurut aku ya, kategori produk atau jasa apa yang kita jalankan gitu, yang kita pasarin, tentuin dulu nih. Kalau di tempatku ini kan bisa dibilang jasa pendidikan kayak kursus untuk 3D lah gitu ya. Nah, ini nih di ada dua kategori, ada buat yang anak-anak, ada yang untuk sebentar ya, aku ke distract ini. Menutupi Oke, jadi ada yang untuk anak-anak, ada yang profesional, ditentuin dulu itu. Nah, ketika kita tahu segmennya siapa, maka kita bisa melakukan strateginya. Misalnya kalau untuk anak-anak, apakah bisa bekerja sama dengan sekolah, apakah bisa bekerja dengan partnership dengan homeschooling yang ada, kemudian apakah kita bisa bikin kompetisi yang ada award-nya gitu, yang dimana tetap award-nya itu, hadiahnya itu adalah berupa produk dan jasa yang kita jual juga. Nah, itu contohnya. Nah, yang kedua aku mau kasih contoh juga di bidang kuliner nih, Kalma nih, Mbak Siti. Nah, kalau aku sebut brand aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman tahu namanya Esteller 77, itu kan Estellernya enak banget ya. Iya. Nah, waktu kemarin PSBB diberlakukan, itu target market mereka berubah total. Jadi mereka nggak lagi berharap customer datang dine in, tapi mereka ubah bagaimana supaya bisa menjangkau market mereka gitu. Mereka nggak lagi nunggu bola, tapi mereka nyamperin bolanya ibaratnya gitu. Jadi mereka bikin makanan frozen. Nah, pada saat itu di minggu-minggu pertama mereka udah launchingin produknya Esteller 77 itu. Nah, Esteller 77 ini adalah salah satu brand dari brand atau perusahaan yang melakukan strategi berubah customer-nya seperti itu. Nah, kalau kita tahu persis produk apa yang kita miliki dan bagaimana kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau perkembangan dan harus bisa bertahan di masa-masa termasuk masa kritis. Nah, ini bisa saja gampang untuk dilakukan bagaimana kita melakukan penetrasi atau strategi marketingnya, baik online maupun offline-nya. Misalnya kalau offline-nya partnership, kalau produk bundling produk. Misalnya kalau aku sama Kak Alma punya satu produk, kita kawinin yuk, kita bundling gitu. Nah, jadi aku dapat customer-nya Kak Alma dapat customer aku gitu. Kita bisa saling ngegedein customer kita masing-masing gitu dengan campaign-nya gitu. Kolaborasi ya Kak ya?
Benar, kolaborasi karena di zaman sekarang sharing ekonomik itu is a must, Kak Alma, Mbak Siti. Ya, semakin banyak kita kolaborasi dengan orang dan pihak lain, semakin banyak kita punya potensi untuk growth gitu, untuk bertumbuh gitu. Nah, mungkin teman-teman yang udah join bisa juga sambil ngasih kita feedback ya, ngasih kita pertanyaan, ngasih kita apa sih yang lagi dihadapin, boleh juga nih langsung aja di chat, kasih tahu sama adminnya dulu kalau mau nanya, nanti speakernya boleh di unmute aja langsung, kita santai aja ya Kak Alma, kita ngobrol diskusi aja ya. Oke. Gitu. Nah, saat ini udah ada 40 peserta dan naik terus Kak Alma. Iya, kayaknya pada terlambat. Mungkin pada makan dulu kan ini. Karena kita punya perbedaan waktu juga nih sama teman-teman yang di Mataram ya, Mbak Siti ya. Iya. Nah, oke, aku pengen denger dong dari Mbak Siti nih, kira-kira kalau menurut pandanganmu sendiri bagaimana nih kamu? Menurut kamu Mbak Siti? Kalau menurut kamu bagaimana Mbak Siti? Pandangan tentang, maksudnya gimana? Tentang bagaimana sih kita bisa mendapatkan customer gitu. Oh ya, kalau menurut saya sih Kak, mungkin menurut saya itu kan masih mahasiswa ya Kak, mungkin belum kayak yang udah berpengalaman, apalagi udah punya produk sendiri, punya usaha sendiri gitu kan ya. Jadi saya jawabnya mungkin ala kadarnya aja. Ya Kak. Oke, menurut saya tuh kayak mencari customer kan Kak. Mungkin kayak caranya kayak kita kayak melalui media sosial gitu kan, secara kan sekarang tuh kayak orang-orang pada fokusnya ke media sosial, lebih banyak ke media sosial, bahkan banyak orang-orang juga kayak memulai suatu bisnisnya itu dari media sosial. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya mencari customer tuh dari media sosial gitu Kak, kayak mungkin kayak dari Instagram gitu, apalagi Instagram ini kayak lebih banyak pengguna ya daripada media sosial lainnya gitu kan Kak? Iya, betul sekali. Gitu juga, kurang lebih. Sama sih, paling aktif di Instagram. Iya, makanya Kak. Iya. Oke, Kak Alma, ada tambahan juga nih, aku mau nambahin. Kira-kira kalau kita mau mengambil satu segmen target kita tuh boleh juga nih Kak Alma, Mbak Siti. Nanti Mbak Siti bisa pakai ketika Mbak Siti mau jadi reseller orang, mau nambahin uang saku di ini ya, di perkuliahan ya. Jadi mahasiswa lah Kak ya. Iya, nah pertama yang mesti dilihat potensi market yang ada. Nah, potensi itu boleh aja disebutin semimpi-mimpi besarnya gitu. Misalkan se-Indonesia, target marketku adalah orang Indonesia, semua orang Indonesia pakai produk aku nih gitu. Nah, aku contohin misalkan aku punya produk sambal deh. Aku pikir orang Indonesia semua suka sambal. Kita mau balisnya lagi nih, semua ini segmen umur dikasih tambahin. Segmen umurnya, kira-kira yang suka sambal nih umur berapa? Umur 17 sampai umur 30. Nah, umur 30 ke atas mungkin masanya hidup sehat, mulai sadar ya Kak Alma ya. Udah mulai kurangin sambal misalnya 17 sampai 30. Aku taruh umurnya di situ. Kemudian dari umur itu pasti kan potensi sebesar Indonesia itu berkurang jumlahnya. Nah, ketika sudah berkurang, aku pertanyakan lagi, oke, kalau gitu segmennya sudah lebih fokus nih, aku mau ambil perempuan. Nah, ketika aku ambil perempuan di umur 17 sampai 30, jumlahnya berkurang lagi. Nah, kemudian aku pertanyakan, aku bisa nggak yang mencapai sebanyak itu jumlahnya? Bagaimana caranya? Aku bikin lokasi. Aku kan tinggal di Tangerang Selatan, tepatnya di daerah Ciputat. Aku segmenkan lagi. Hanya umur 17-30, 17 sampai 30 tahun maksudnya. Kemudian perempuan, kemudian yang berdomisili di Pamulang. Itu drastis langsung turun banget gitu. Nah, kemudian dapat satu angka, itu adalah potensi atau kita bisa bilang persona market kita. Potensi yang benar-benar kita bisa raih
caranya, jumlah produksinya kita bisa lakukan, semua bisa kita lakukan. Jadi angka itu akan menjadi nyata gitu sesuai dengan nama. Menjadi nyata. Iya benar-benar. Iya. Jadi lebih ke segmentasi ya Kak Temi ya. Jadi diperkecil marketnya yang sesuai dengan jarak tempuh, mungkin umur dan tadi yang Kak Temi sebutkan tadi. Betul. Nah, itu penting banget dalam kita bagaimana menentukan market kita gitu. Nah, kalau kompetitor gimana tuh Kak Temi? Pelajari kompetitor. Nah, iya betul juga. Pelajari kompetitor. Yang kita perlu untuk membuat produk kita tuh value proposition-nya seperti apa. Kenapa sih harus beli sambelnya aku gitu? Kenapa Mbak Siti? Aku tawarin sambel di mana Mbak Siti bisa melihat sambel selayang pandang di Mataram ya, yang enak-enak, tapi Mbak Siti beli sambel aku gitu. Nah, itu kan aku harus sajikan perbedaannya supaya orang mau beli. Misalkan aku bilang, wah sambal kecombrang, cumi, pete aku paling enak. Nah, kenapa tuh paling enak? Gitu. Nah, mungkin dari sisi produk, aku bisa bilang hampir semua sambal ya bumbunya itu-itu aja sih ya, kayak bawang, ya cabai begitu kan. Tapi aku bisa menjualnya dengan storytelling yang aku angkat. Nah, itu akan menjadi nilai plus yang tadi Kak Alma udah sempat singgung ya Kak Alma ya. Ketika suatu jasa dan produk yang kita angkat ada nilai storytellingnya, misalkan aku sih mengangkat itu nggak jauh-jauh dari kebun cabai sebelah kampung aku gitu. Aku mengambil dari petani cabai itu, kemudian aku berdayakan orang-orangnya, dan aku ceritain bahwa sambal ini hasil pemberdayaan kampung itu adalah satu storytelling yang bisa kita jadikan nilai tambah kayak gitu ya Kalma ya. Itu malah bikin menarik konsumen sama calon konsumen kita. Wah, ada story-nya. Nah, seperti yang Kak Temi tadi bilang, ini dipetiknya dari tetangga. Nah, tetangga itu story-nya apa? Misalnya mungkin diceritain mereka keluarga yang sangat sederhana, hidupnya dari jualan cabai. Nah, dibawa tuh emosinya. Emosinya dibungkus ke dalam storytelling. Nah, itu yang bikin value dari produk kita tambah ya Kak Temi ya? Iya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman di sini yang aku mau share sih mengenai bagaimana pertama menentukan market seperti itu, bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan zaman ya. Kemudian yang aku tadi bagikan adalah bagaimana kita membuat kolaborasi dengan banyak pihak, itu baik produk maupun jasa. Seperti ini sebenarnya ini udah merupakan kolaborasi ya Kak Alma ya. Iya. Ini adalah menjadi nyata ini, event kali ini tuh bentuk kolaborasi dari Universitas Mataram tentunya, ya, kemudian dengan Infosight tentunya dengan Kak Alma, kemudian dengan influence dengan Mas Adi. Sayangnya Mas Adi nggak bisa datang nih karena mendadak ada pertemuan gitu. Nah, belum lagi dengan modal saham, kemudian ada apa namanya? Coba dibacain sponsor kita. Udah banyak ya kita kolaborasinya. Iya. Thank you loh diajakin juga. Oh iya Kak, kayaknya ada dari audiens kita nih mau nanya kayaknya Kak nih. Namanya Mas Aditya. Mas Aditya, silakan Mas. Halo. Halo Mas. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Mas. Kenalin nama. Kenapa? Ya, silakan. Kenalin nama saya Desta. Saya mau nanya nih Kak tentang apa namanya marketing. Saya kan lagi bikin startup nih dalam sektor telekonseling untuk kesehatan mental maupun kesehatan umum bareng teman-teman saya. Dan sekarang sudah dalam masa development. Terus saya juga udah bikin personanya seperti apa. Terus saya juga mengaplikasikan storytelling dalam brand saya, sehingga ini terbentuk sudah ada audiensnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengubah audiens tersebut agar mau mengeluarkan uang mereka untuk menggunakan jasa kami seperti itu ya. Seperti kita ketahui, di Indonesia sendiri rata-rata lebih prefer untuk yang gratisan seperti itu, konseling gratisan,
maupun konsultasi juga mintanya gratisan gitu. Bagaimana biar mereka mau untuk membayar jasa tersebut seperti itu. Oke, silakan Kak. Siapa dulu nih? Kak Alma mungkin ya? Siapa dulu? Aku dulu. Oke, Desta. Aku boleh tahu nggak nama startupnya apa? Namanya Curhat Aja, Kak. Curhat Aja.